di program SMK itu ada satu siswa satu usaha. Bagaimana anak di kelas 1 atau di kelas 10 kita ada pendampingan. Mereka kepingin usaha apa? Pasti mereka bicaranya adalah modal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podtren, podcast pesantren, Pondok Pesantren Terpadu Miftahul Ulum Al Yasin. Dan kali ini saya Muhammad Lutfi akan bersamai Anda dalam program kali ini. Dan pemirsa, pada kali ini saya sudah didampingi oleh sosok tokoh inspiratif yang mana beliau bukan hanya seorang kepala sekolah, akan tapi beliau juga bergelut di seorang pengusaha seperti itu. Dan ini dia sosok yang kami maksud, yakni beliau Bapak Haji Ahmad Munif MPD. Selamat pagi Pak. Pagi. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Baik pemirsa semuanya, kali ini saya persilahkan untuk Bapak Haji Ahmad Munif MPD untuk memperkenalkan diri kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah maupun alumni yang ada di rumah. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi yang menjadi teman ngobrol hari ini. Semoga obrolan kita ada manfaatnya. Amin. Para pemirsa, para sahabat semuanya, perkenalkan Al-Fakir Ahmad Munif, di Al Yasin sudah alhamdulillah hampir 25 tahun. Jadi mulai Al Yasin masih hanya 2 lembaga, sekarang alhamdulillah sudah berkembang pesat sampai 15 lembaga lebih. Dan ini menjadikan satu wadah pilihan untuk masyarakat, bahasa yang sering disampaikan oleh beliau pengasuh Kiai Mujib Imron, bahwasanya semakin banyak menu, semakin banyak pilihan masyarakat untuk memilih pendidikan yang unggul dan berkualitas. Mungkin perkenalan sementara itu Mas Lutfi. Oke, baik, cukup mungkin itu Pak ya, perkenalan singkat mengenai sosok Bapak Haji Ahmad Munif, Bapak Haji Ahmad Munif MPD. Dan ngomong-ngomong membahas tentang penerimaan peserta didik baru nih Pak, kan jenengan sebagai seorang kepala sekolah SMK Sultan Al Yasin. Nah, untuk boleh nih di-spill sedikit-sedikit tentang penerimaan peserta didik baru di SMK Sultan Al Yasin, boleh Pak? Ya, terima kasih. Dalam bulan-bulan ini sudah mulai marak, mulai viral untuk mempersiapkan menyambut datangnya tahun baru, tahun ajaran baru, sehingga teman-teman di lembaga pendidikan, baik di Al Yasin khususnya ataupun di semua lembaga yang bergerak di pendidikan ini, banyak mulai menyiapkan diri, bagaimana hari ini beda dengan hari yang kemarin. Tahun kemarin lebih baik, tahun ini lebih baik dari tahun kemarin. Khusus di SMK Sultan, ini perlu kami sampaikan kenapa kita pakai nama SMK Sultan. Filosofinya yang pertama, nama itu adalah doa, dan harapannya memang anak-anak didik kita yang menjadi harapan ke depan, menjadi pemimpin masa depan, ini adalah the real sultan. Nah, kata-kata sultan itu kadangkala diartikan yang banyak uang, banyak mobil. Padahal sultan itu artinya sangat luas. Hari ini kita punya ide-ide besar, itu sudah sultan. Jadi sultan itu kita artikan orang yang merdeka. Merdeka dalam berpikir, merdeka dalam berkreasi, merdeka dalam berusaha. Itu Mas Lutfi. Wow, luar biasa. Nah, terkait profil SMK Sultan, itu kita hari ini punya 3 jurusan. Yang pertama itu jurusan keperawatan.
keperawatan. itu urusan sehat. Sehat itu penting. Betul sekali. Tapi kalau sehat kemudian tidak punya uang, ya terganggu ya. terganggu kesehatannya. Ya, Akhirnya benar sekali. kita bikin jurusan namanya PBS, Perbankan PBS. Syariah. Jadi berkesinambungan ya Pak iya, antara keperawatan dan juga perbankan. Jadi syariah. sehat terus punya uang. Punya uang. Nah, cuman kadang sehat punya uang terus lapar. Lapar, betul. Nah, akhirnya kita bikin jurusan kuliner. Kuliner. Nah, kuliner ini bisnis yang tidak ada matinya. Kalau Mas Lutfi pergi ke Batu ataupun ke Prigen ataupun ke Pandaan bahkan ke Trawas, hampir tiap minggu tiap bulan ada kafe-kafe baru. Betul sekali. Ataupun kalau Mas Lutfi bisa buka hari ini Facebook, IG ataupun yang lain, itu bisnis-bisnis catering, makanan-makanan ringan itu terus menjamur. Artinya SMK Sultan kepingin memberikan gambaran yang utuh bahwasanya orang hidup itu ya butuh sehat, butuh finansial, dan butuh kenyang. Itu filosofinya. Wow. Dan dari 3 jurusan itulah anak-anak bisa mandiri, artinya bisa buka sendiri. Makanya kita kasih yang namanya programnya SMK Sultan itu 1 siswa 1 usaha. Nah, itu yang mulai kita maksimalkan gitu Mas Lutfi. Oke, luar biasa ya teman-teman filosofi dari nama SMK Sultan sendiri. Sesuai yang tadi disampaikan oleh beliau bahwasanya Sultan itu bukan hanya banyak uang, tapi juga ide-ide yang luar biasa itu termasuk sudah dinamakan sebagai seorang sultan seperti itu. Jadi dan juga di SMK Sultan ini ada 3 jurusan. Yang pertama keperawatan, ini mengandung kesehatan. Nah, kesehatan badan, kalau mental kita tidak sehat, maka badan kita juga tidak ikut sehat. Maka ada namanya perbankan syariah Pak Nge. Nah, perbankan syariah karena kita juga butuh uang. Nah, kalau kita tidak punya uang, maka kesehatan mental kita akan terganggu. Otomatis kesehatan badan kita juga akan terganggu. Dan kemudian orang hidup itu butuh makan, butuh kenyang. Nah, kemudian beliau memunculkan jurusan kuliner seperti itu, pemirsa yang ada di rumah. Baik Pak, selanjutnya kalau boleh tahu mengenai visi misi dari SMK Sultan sendiri itu apa saja Pak? Kalau visinya ya memberdayakan dan membudayakan peserta didik kita menjadi pribadi yang unggul, kompetitif, berbasis entrepreneur. Itu visi. Kalau misinya ya kita jabarkan dari kesehariannya. Kalau biasanya proses pendidikan itu 50-50, 50 teori, 50 praktek, tapi kami 2 tahun yang lalu sudah memodifikasi kurikulum. Jadi kurikulum kami sudah 10-90%. Jadi 10 itu teori, 90-nya adalah praktek. Karena target keberhasilan SMK itu yang namanya sekolah menengah kejuruan adalah kompetensi mereka dipacu untuk sesuai jurusannya. Beda dengan yang SMA dan MA. Jadi dikatakan SMK itu berhasil kalau lulusannya kerja. Nah, makanya targetnya kerja, kuliah, baru berwirausaha. Itu targetnya. Wow, jadi antara visi dan misi sudah nyambung di situ. Gitu. Oke, berbicara mengenai entrepreneur. Jadi nanti harapannya jadi setelah lulus dari SMK, beliau mereka akan bekerja seperti itu Pak ya, dan akan menjadi seorang wirausaha. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, cerita singkat mengenai seorang Pak Munif di sini sebagai seorang pengusaha, betul Pak ya? Yeah. Nah, mungkin bisa diceritakan supaya pemirsa yang ada di rumah bisa termotivasi Pak dengan adanya cerita singkat dari Pak Munif sendiri. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Kita sebagai umat Nabi atau Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, itu seringkali kita membaca dari sisi syiar agamanya saja. Tapi kita lupa bahwasanya Nabi kita ini adalah entrepreneur yang luar biasa.
sosok pemimpin yang mempunyai jiwa entrepreneur dan pemimpin bisnis. Kalau kita baca sejarahnya, mulai dari beliau masih remaja, umur 12 tahun itu sudah mengembala kambing. Kata-kata mengembala kambing ini kayaknya bisnis yang remeh. Padahal kalau Anda bayangkan, Anda dikasih 10 kambing setiap hari, susahnya minta ampun. Salah satu yang bisa kita ambil pelajaran dari situ, bagaimana beliau mencari padang rumput yang bagus untuk kambingnya. Yang kedua, bagaimana mengarahkannya, bagaimana melindungi kambingnya dari binatang buas. Yang ketiga, perenungan bagaimana omset ke depannya. Ini sangat luar biasa. Cuman kadangkala kita hanya bicara bahwasanya Nabi itu istrinya banyak dan seterusnya. Itu aja yang menjadikan perbincangan kita gitu. Nah, dari persoalan itu seringkali kita juga dihadapkan kepada generasi hari ini Gen Z ya. Gen Z itu berpikirnya adalah instan. Karena mungkin yang dikonsumsi juga mie instan, terus susu instan, akhirnya kepingin sukses juga instan. Padahal ada satu quotes atau kata-kata bijak dari seorang pengusaha terkenal pecel lele. Di situ menyampaikan bahwasanya sukses itu tidak ada yang cash, harus berproses. Nah, generasi hari ini kepinginnya sukses itu cash. Besok lulus langsung jadi pengusaha. Nah, untuk mensiasati itu maka kami berpikir, dan saya sendiri tidak hanya teori saja, dan kami sudah alhamdulillah sudah membuktikan hari ini sudah punya konveksi yang mungkin pegawainya 50 orang, kemudian ada lesehan yang pegawainya masih berproses 10 sampai 15 orang. Berpikir kita adalah bagaimana kita menjadi pemain, bukan jadi penonton. Seringkali kita lebih nyaman menjadi penonton yang bisa bersorak, kemudian bisa menjudge atau menghukumi pemain itu salah dan seterusnya. Padahal kalau kita main sendiri tidak bisa. Nah, itu sekilas, dan alhamdulillah hari ini itu yang kita bagikan ke siswa kita. Ada banyak kendala, tantangan. Salah satunya anak-anak itu kalau diajak usaha itu bicaranya, Pak, saya ndak bidangnya di sini. Pak, saya masih mondok. Padahal hari ini meskipun mondok kita sudah dibekali smartphone ini. Jadi telepon pintar ya, smartphone itu artinya. Disitulah dunia bisa kita genggam. Tinggal bagaimana aplikasinya. Makanya tadi sempat Mas Lutfi saya sampaikan di program SMK itu ada satu siswa satu usaha, dalam artian gini, bagaimana anak di kelas 1 atau di kelas 10 kita ada pendampingan, mereka kepingin usaha apa, pasti mereka bicaranya adalah modal. Padahal ada modal yang mereka kesampingkan, yaitu doa. Dari doa itulah kita akan punya mimpi, dari mimpilah kita punya kenyataan. Nah, cuman mohon doa dari semuanya bahwasanya program ini harus dimaksimalkan. Itu Mas Lutfi. Oh, luar biasa ya, sesuai rencana yang sangat terstruktur Pak ya. Mulai dari kelas 1 sudah dilakukan pembinaan untuk mencapai tujuannya adanya satu siswa, satu usaha. Namun semuanya itu tidak akan berhasil tanpa melalui sebuah proses. Bisa menghasilkan sebuah kesuksesan tanpa sebuah proses, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Maka dari itu
jangan berhenti untuk berproses dan jangan pernah lelah untuk berproses. Seperti itu teman-teman pemirsa yang ada di rumah. Berbicara mengenai PPDB lagi nih Pak. Nah, biasanya siswa-siswi yang ada di rumah maupun yang mau melanjutkan ke jenjang selanjutnya, itu biasanya mereka mengincar beasiswa-beasiswa. Mungkin bisa diceritakan atau di-spill sedikit-sedikit nih Pak mengenai beasiswa yang ada di SMK Sultan. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Terkait beasiswa, hari ini bersyukurlah teman-teman yang lahir dan sekolah di tahun ini, baik pemerintah maupun lembaga swasta, ini banyak beasiswa. Khusus di SMK Sultan, beasiswanya itu kita bagi menjadi dua, yaitu akademik dan non-akademik. Kalau yang akademik jelas kita lihatnya adalah prestasi di lembaga sebelumnya. Jadi ranking 1, 2, 3 itu kita free selama 3 tahun. Masih dapat living cost. Living cost itu adalah biaya hidup. Nah, ketepatan hidupnya dia di pondok, ya berarti kita kalkulasi di pondok itu kosnya untuk maem atau makan itu berapa. Kalau 300, ya kita kasih setiap bulan di rekeningnya. Jadi kalau hari ini teman-teman siswa itu sudah pakai Alyasiniku, berarti ya kita top up di Alyasiniku setiap bulan. Kemudian ada beasiswa non akademik, salah satunya mungkin juara di bidang olahraga, kemudian ada jadi ketua OSIS, itu juga kita siapkan beasiswa. Ada juga program yang sudah berjalan 2 tahun ini, yaitu SMB namanya, Sultan Mencari Bakat. Nah, Sultan Mencari Bakat ini kita khususkan ada 4 lembaga school sister. Jadi kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga di bawah kita, maksudnya bukan dari sisi grade-nya, tapi dari sisi tingkatannya, yaitu SMP, MTS, dan negeri maupun swasta. Itu kita ikat dengan namanya MOU School Sister. Dari 4 lembaga School Sister inilah kita jadikan semacam seleksi yang istiqomah atau continue. Disitulah nanti ketemu bakatnya di bidang apa. Makanya di situ Sultan Mencari Bakat, baik di vokal, di qiraah maupun di olahraga. Alhamdulillah tahun kemarin sudah ada sekitar 9 sampai 10 orang yang kita rekrut, kemudian kita kasih beasiswa. Seperti itu. Mungkin itu Mas Lutfi. Oke, berarti ada 2 Pak ya. Okay. Ada 2 beasiswa, bukan hanya dari akademik tapi juga dari non akademik. Kalau yang akademik tadi, kalau siswa tersebut ranking 1, 2, 3 gratis 3 tahun Pak nih, dan juga dapat living cost dari sekolah SMK Sultan sendiri. Nah, kalau teman-teman yang mempunyai keterampilan mungkin bisa daftar di beasiswa yang kedua, yakni SMB Pak ya, dan SMB. juga ya Sultan Mencari Bakat. Nah, nanti ada MOU yang namanya sister school kalau nggak salah ya, sister school seperti itu. Baik Pak Munif, berbicara mengenai lulusan nih Pak, kan teman-teman biasanya cari sekolah yang sesuai dengan bidangnya seperti itu. Mungkin kalau dari SMK Sultan sendiri nanti tujuannya itu mau kemana Pak? Maksudnya setelah lulus itu kebanyakan mereka akan ditujukan kemana? Apa mau jadi pengusaha saja? Kan saya tadi adanya pengusaha, 1 siswa 1 pengusaha, atau ada yang lain Pak? Mungkin bisa diceritakan. Iya, dari awal Mas Lutfi dan pemirsa semuanya, calon-calon pemimpin masa depan, kita sudah sampaikan bahwasanya SMK itu sekolah kejuruan. Jadi dari awal itu sudah disiapkan sesuai jurusan masing-masing. Nah, pertanyaan berikutnya, lulusnya itu sesuai enggak dengan jurusannya, sesuai enggak dengan kompetensinya. Nah, untuk itu makanya dari awal kita sudah bekerja sama dengan BK dan kesiswaan. Kita kasih angket mereka.
Di angket itu sudah tertulis pilihannya kerja, kuliah, atau menikah. Kalau mereka pilih kerja, ya kita siapkan perangkat-perangkatnya, pendampingannya, pembinaannya. Salah satunya ya satu usaha, satu siswa satu usaha. Dalam hal ini kita kasih semacam mereka suruh buat namanya bisnis plan. Dari bisnis plan itulah muncul anak ini potensinya usaha apa gitu. Kadangkala anak-anak itu mikirnya yang nama Sultan itu ya Raffi Ahmad, Atta Halilintar itu Sultan. Padahal kita usaha ya kecil-kecilan kayak bakso, cilok itu usaha sudah. Nah dari situlah nanti ketemu anak ini kepingin usaha apa, kemudian nanti mentornya siapa, kita siapkan mentornya itu. Kemudian pendanaannya dari mana. Nah kita udah kerjasama dengan BSI, BPR, dan juga ada namanya BNI. Jadi dari situlah nanti apalagi tahun ini insya Allah kita MOU-nya dengan LKS milik kita sendiri, LKS alias ini. Kemudian ada pendampingan selama 3 tahun sekolah ini. Kalau katakanlah mereka itu ada di pondok, ide-ide besarnya yang dikeluarkan, yang melaksanakan adalah bisa keluarganya, bisa ayahnya, bisa adiknya yang di rumah usaha itu. Pernah dikatakan oleh Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, itu perbedaan orang Amerika dengan orang Indonesia itu adalah kalau orang Amerika asetnya yang bekerja, kalau kita orangnya yang bekerja. Jadi usia 4-50 tahun sudah terseok-seok mereka. Tapi kalau yang asetnya bekerja, orangnya rokokan, orangnya nyantai, uangnya mengalir terus gitu. Nah berikutnya, kalau memang mereka tidak ada feeling ataupun keinginan usaha, ya sesuai jurusannya. Karena pemerintah sudah menyiapkan anak lulusan SMK itu boleh bekerja. Karena bulan-bulan Februari ini ada namanya uji kompetensi, UKK namanya, uji kompetensi keahlian. Dari situlah nanti dimunculkan sertifikat. Katakanlah keperawatan, itu sudah dapat sertifikat resmi berlaku 3 tahun. Bisa bekerja di klinik, di mana-mana. Perbankan syariah, malah di tahun kemarin ada siswa kita yang prakrin di Bank Jatim karena dilihat kinerjanya bagus, malah mau direkrut jadi pegawai. Kan luar biasa itu, namanya Alvin kalau nggak keliru. Karena masih kelas 2 nggak bisa, di Madinya belum lulus. Akhirnya kita prakrinnya di kelas 12. Di kelas 12 artinya di kelas 3 kalau ada yang nyantol ya langsung dibawa. Seperti itu. Jadi kembali ke lulusan, jangan khawatir, kami siap untuk terus mengawal. Salah satunya modifikasi kami adalah MOU. Kemarin sudah MOU dengan perbankan dan salah satunya juga dengan klinik Alvisa yang ada di Rombo itu. Jadi kalau anak kita prakrin di sana, kemudian punya potensi yang luar biasa, ya secara otomatis langsung dijadikan pegawai di sana. Itu MOU kita di dalam negeri. Nah kalau yang di luar negeri itu sudah kita tanda tangani MOU dengan Jerman. Dengan Jerman, Pak? Ya, di Jerman itu anak bisa kuliah sambil kerja. Gajinya 40 juta. Yang 20 itu untuk bayar kuliahnya, yang 20 untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau yang di Jepang itu kisaran 21 juta. Cuman kalau di Jepang itu khusus keperawatan jurusannya yang bisa ke sana. Karena di Jepang itu mereka pekerjakan atau bekerja bukan di panti jompo, bukan, di rumah-rumah yang di situ ada lansianya. Ya
nonton TV, terus nyuapin. Makan. Kan lumayan 20 juta per Lumayan tahun. 20 juta. Iya. Ya. Kemudian dengan Australia. Australia. Jadi 3 negara. MOU ini syaratnya cuma satu, yaitu dapat izin dari orang tua. Karena kontraknya minimal 3 tahun. Nah, karena izin dari orang tua inilah akhirnya banyak orang tua yang mikir-mikir. Keberatan, Pak. Iya, apalagi perempuan. Ya, Kalau 3 tahun kemudian di Jepang nyampe pulang. sini tidak bisa muluk nasi, kan pakai anu di sana maemnya. Pakai sumpit. Nah, Iya, pakai sumpit. Gitu. Iya. Itu Mas Lutfi. Jadi kalau mereka kepingin sesuai jurusannya, ya bekerja sesuai jurusannya. Tapi tidak menuntut kemungkinan mereka banyak yang kuliah. Nah, kemarin alhamdulillah ada yang diterima di ITS, jalur bidik misi juga. Sorry, bukan bidik misi sekarang. KIP. Iya, jalur beasiswa prestasi itu kemudian di Polinema. Ya. Jadi di ITS-nya 1, kemudian kalau enggak keliru di UNER 1, satunya di Polinema. Nah, kalau yang kuliah ya kita fasilitasi jalur-jalur undangan, jalur-jalur bidik misi, karena kita juga akreditasinya A. Jadi A itu dapat kuota 40% dari jumlah siswa. Gitu. Kesimpulannya Mas Lutfi, kita memberikan banyak pilihan, mau kerja di dalam negeri ataupun di luar negeri, atau kuliah, atau bahkan kuliah sambil usaha, itu bisa dan sangat bisa. Seperti itu. Wow, luar biasa ya teman-teman. Siapa yang tidak tertarik untuk sekolah di SMK Sultan? Nah, selain bisa menjadi seorang pengusaha, juga bisa, pokoknya dikasih beberapa pilihan tadi sama Pak Munif ya. Siapapun yang ingin bergabung di SMK Sultan bisa langsung mendaftar melalui link yang sudah ada di PPDB SMK Sultan. Seperti itu. Baik Pak Munif, berbicara mengenai prestasi. Nah, biasanya teman-teman ini juga melihat prestasi sekolahnya nih. Mungkin bisa diceritakan apa saja prestasi yang pernah diraih dari SMK Sultan sendiri, Pak. Ya, terima kasih Mas Lutfi. Berbicara prestasi, ini kan tidak melihat hari ini, ya, tapi melihat yang kemarin-kemarin. Alhamdulillah, zamannya Sir Muzammil, kepala sekolah yang pertama itu prestasi SMK Kesehatan, masih namanya SMK Kesehatan, itu sangat luar biasa. Ada hampir 40, kurang lebih 40 siswanya yang dapat beasiswa ke Cina. Karena corona akhirnya dipulangkan semuanya itu. Dipulangkan. Nah, sekarang ada yang sudah bekerja di tenaga medis, ada yang sudah menikah, bahkan ada salah satu yang kecantol orang Cina gitu, cewek. Nah, untuk prestasi hari ini kita ada yang namanya Firman Gilang ya, Firman Gilang. Ya. Itu sangat luar biasa, mulai dari kabupaten sampai provinsi. Jadi duta pendidikan Jawa Timur juara 1, duta genre juga juara 1, kemudian lulus dilanjutkan oleh penerusnya, adik kelasnya kemarin juara 3 mungkin. Jadi di provinsi juga. Cuman prestasi yang luar biasa sebenarnya ada namanya Ananda Maulid. Itu diterima di UIN Jakarta, jalur PSBB, jadi program santri berprestasi. PSB. Artinya semua lini kita coba raih prestasinya, baik akademik maupun non akademik. Nah, dari situ mungkin bisa menjadikan motivasi teman-teman yang belum bergabung di SMK, segeralah bergabung. Itu secuil prestasinya. Kalau
secara Secara utuh runtuh ya banyak nanti sekali ya Pak ya. banyak Nanti bisa tidak cukup untuk dibicarakan. di Oke. brosur atau di website ada. Oke, baik teman-teman, itulah tadi secuil prestasi dari SMK Sultan Al Yasini, dan untuk lebih lengkapnya nanti teman-teman bisa cek di web SMK Sultan Al Yasini seperti itu. Baik, itulah tadi teman-teman mengenai SMK Sultan dan juga sosok Bapak Haji Ahmad Munif MPD yang sudah menceritakan banyak sekali dari tadi, mulai dari profil dari SMK Sultan, kemudian beasiswa unggulan, kemudian lulusan dari SMK Sultan ini mau jadi apa, dan kemudian prestasi-prestasi dari SMK Sultan. Dan itulah tadi sekaligus mengakhiri podcast pesantren kita pada kali ini. Saya sebagai Muhammad Lutfi pamit undur diri. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.